Pahami, kalau kita memahami dunia negeri ujian, yang diuji oleh Allah bukan kita doang. Jangan di kita yang punya masalah tuh kita doang, kagak. Makanya sering saya bilang, kalau Anda pusing keluar rumah, al-harokah barokah, ngeluyur itu berkah. Keluar, ngobrol sama temen, main ke rumah temen, entar dia dongeng. Pas dongeng pasti di hati kita bakal bergumam, gua kira yang susah gua doang, parahan dia. Tuh gitu, akan muncul kesyukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faidatun, adapun ini yaitu satu faedah. Wa fil hadisi, dan diterangkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asaba abdan hammun aw ghammun aw huznun faqala Allahumma inni abduka. Tidaklah menimpa pada seorang hamba Allah oleh satu kesusahan, aw ghammun atau kepusingan hidup, aw huznun atau kesedihan. Faqala, lalu ia mengucapkan doa, Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku yaitu hamba-Mu, wa banu abdika, dan anak dari hamba laki-lakimu, wa banu amatika, dan anak daripada hamba perempuanmu, nasiyati biyadika, adapun ubun-ubunku yaitu di genggaman tangan kekuasaan, madin fiya hukmuka, telah berlalu pada diriku ketetapanmu, nafidun fiya qada'uka, berlangsung pada diriku ketentuanmu, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, dengan tiap-tiap asmamu, tiap-tiap asma yang dia itu bagimu, yang kau namakan dengannya akan zatmu, au anzaltahu fi kitabika, atau nama yang kau turunkannya di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan akan nama itu kepada seorang dari makhlukmu, au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau engkau menyendiri dengan asma itu pada ilmu yang gaib di sisimu, anta ja'alal qur'anal azima rabi'a qalbi, hendaknya kau jadikan Quran yang agung sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, dan cahaya mataku, wa jilaa huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan pelenyap kesusahan dan kepusinganku, illa, kecuali bila seorang hamba baca doa ini,
adhaballahu khuznahu wa hammahu wa ghammah, niscaya menghilangkan Allah akan kesedihannya, kesusahannya dan kepusingannya. Wa abdalahu makanahu faraja, Allah gantikan kepusingan itu di tempatnya, Allah gantikan akan dia pada tempatnya farajan, akan kelapangan, ay hus'an, yakni kelapangan, wa khalasan dan jalan keluar penyelamat. Qauluhu, adapun sabda Nabi istaksarta bihi, ay yakni maknanya infaradta, engkau menyendiri, bil ismi dengan asma itu, min ghairi musyarikin laka fihi, dari ketiadaan yang menyekutui bagimu padanya. Qauluhu rabi'a qalbi, ay mataru qalbi, sabda Nabi rabi'a qalbi maknanya hujan di hatiku. Qauluhu jala'a huzni bi fathil jim wa bil maddi jala'a, ay kasfa huzni, penghilang kesedihanku. Qauluhu hammi, alhammu awalul masyaqqah, ham itu awal kesulitan. Au ma yusibu syakhsan min makruhid dunya wal akhirah, atau sesuatu yang menimpa pada seseorang dari yang tidak disukai di dunia dan akhirat. Wal gham, al hayratu, kebingungan, wal iskala, dan keruwetan, awil karbu, atau kesusahan. Wa huwa ma syaqqa alaihi hatta mala'a sadrahu ghaiban, dan dia gham, yaitu sesuatu yang berat atasnya sehingga memenuhi ia akan dadanya daripada gedek kekesalan. Wa qila alhammu ma ta'allaqa bil madhi, ada yang mengatakan ham itu sesuatu yang berhubungan dengan yang telah lalu. Wal gham, gham itu ma ta'allaqa bil mustaqbal, sesuatu yang berhubungan dengan yang mendatang. Wa qala Syarqawi, dan berkata Imam Syarqawi, alhammu ma yata'allaqu bima yakunu bil mustaqbal, ham itu sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Wal huzn, kesedihan, ma yata'allaqu bima kana fil madhi, dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang taubat dan cara solat taubat yang benar, artinya ketika kita sudah bertaubat, sudah balik kepada Allah, pahami dalam hidup ini sebuah perjalanan yang ada rintangan dan tantangan. Hidup ini, saudara, ada rintangan, ada ujian, ada kendala, semuanya. Sebablah Allah pasangkan di dunia ini segalanya berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah, Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada laki, ada perempuan, ada surga, ada neraka, ada senang, ada susah, ada sempit, ada lapang, ada seret rezeki, ada lancar, ada bini yang baik, ada bini yang tidak baik. Begitulah seterusnya di dunia ini, segalanya berpasang-pasangan. Jadi hidup itu, saudara,
enggak senang terus. Enggak senang terus. Ada juga susah. Demikian sebaliknya, hidup itu enggak susah terus. Ada kalanya ada senang, karena memang dunia itu disebut roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kok roda saya di bawah mulu? Kagak muter berarti. Kalau muter mesti ke atas. Ini di dunia. Karena itu ketika kita hidup di dunia ini, saudara, harus difahami bahwa enggak senang terus. Seringkali kita mengalami problem, mengalami masalah di dunia ini. Macam-macam masalahnya. Ada yang masalah rumah tangga, ada masalah tetangga, ada masalah teman kerja, ada masalah di perusahaan, ada masalah di finansial, begitu. Macam-macam di keuangan. Ada yang menipu, ada yang ngutang janji-janji doang, bayar kagak, ada giro pending, ada macam-macam dalam hidup. Begitu. Ada orang waktu minjem manis, baik, sopan. Waktu ditagih, ya Allah, sama polisi masih galakan dia. Begitu. Kan bisa terjadi nih dalam hidup nih. Nah, bagaimana cara kita menghadapi masalah? Karena hidup ini isinya kepayahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi sesungguhnya kami cipta manusia dalam kepayahan. Dunia ini kepusingan, tidak ada yang nggak pusing, nggak ada yang nggak sulit. Cuman perbedaannya kelihatan nggak sulit karena dia bisa mensikapi kesulitan yang dia hadapi. Bukan nggak menangis, dia juga menangis lebih kenceng, air matanya lebih deras. Cuman dia pandai berjalan di bawah hujan. Dikata tetesan itu air hujan. Bukan. Tetesan itu adalah air mata yang luar biasa. Cuman tertutup oleh hujan. Bisa menutupi kesulitan. Maka kesulitan itu, saudara, berat ataukah ringan? Itu tergantung bagaimana cara mensikapinya. Problem hidup itu berat ataukah ringan? Tergantung bagaimana mensikapinya. Maka seorang hamba Allah yang mau menuju kepada Allah, tidak ada yang tidak mengalami masalah. Tidak ada yang tidak mengalami ujian. Tidak ada yang tidak mengalami kesulitan. Dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa itu ayat yang lain? Am hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan dia beriman lalu kagak dapat cobaan? Keliru dia. Dunia ini adalah negeri cobaan, negeri masalah. Enggak ada yang enggak masalah. Cuman bagaimana biar kita nih hidup ini bahagia. Bagaimana biar moto yang ada di Pegadaian tuh benar-benar nerap di hati kita. Apa yang di Pegadaian tuh? Mengatasi masalah, tambah masalah.
tampak masalah, bukan tambah. Itu tulisannya doang tampak, tapi isinya tambah. Nah, ini bagaimana moto itu ada di hati kita, mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Maka ada kiat-kiatnya supaya kita bisa mengisi hari-hari di dunia ini. Karena kita sejatinya inna rabbaka qad akhrajaka ila dunya la liyusqiyak bal liyus'idak. Tuhan hadirkan Anda di jagat raya ini bukan untuk Anda sengsara, tapi untuk Anda bahagia. Tidak ada Tuhan membuat kita sengsara, cuman cara kita mensikapi masalah sehingga jadi sengsara. Begitu. Bagaimana ini cara menghadapi problem kehidupan? Yang pertama, saudara, kita harus pahami tentang dunia yang kita sekarang tinggal. I'lam ayyuhal ahbab anna hadhihi dunya darul bala la darul jaza. Yang pertama, pahami karakter dunia, bahwa dunia ini negeri ujian, bukan negeri balasan. Dunia ini negeri ujian. Sehingga pahami, kalau kita memahami dunia negeri ujian, yang diuji oleh Allah bukan kita doang. Jangan di kita yang punya masalah tuh kita doang, kagak. Makanya sering saya bilang, kalau Anda pusing keluar rumah, al-harokah barokah. Ngeluyur itu berkah. Keluar, ngobrol sama temen, main ke rumah temen, ntar dia dongeng. Pas dongeng pasti di hati kita bakal bergumam, dah gua kira yang susah gua doang, parahan dia. Tuh gitu. Akan muncul kesyukuran, akan muncul kita terima kasih sama Allah. Di dunia ini negeri cobaan, bukan kita doang yang dicoba Allah. Oh no, dalam hadis Tirmidzi, hadis Ibnu Majah, Rasulullah ketika ditanya siapa yang paling berat ujiannya wahai Nabi Muhammad, Nabi jawab, asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu yang pangkatnya Nabi, sebawahnya, sebawahnya. Makin tinggi dia kekuatan imannya kepada Allah, makin berat dia punya cobaannya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim sampai dibakar sama Raja Namrud. Salah juga kagak, dicolong juga kagak duitnya Namrud, dirusak juga kagak. Tapi kenapa Ibrahim bakar? Emang begitu ujian. Lihat tuh Nabi Musa ngadepin Fir'aun, begitu. Ngapa itu Nabi Musa nggak apa-apa? Tapi bagaimana Fir'aun memperlakukan ini Nabi Musa? Nabi Yunus, ya Rabbana, hamba Allah yang saleh, diceburin juga ke laut, sampai dimakan ikan. Apa nggak dapat ujian tuh? Kayak begitu. Nabi Ayub parah sakitnya, parah sakitnya. Nabi Ayub begitu, parah. Tapi bagaimana? Nabi Yusuf alaihi wa alaihimussalam, sama semua nabi-nabi itu. Bagaimana Yusuf? Luar biasa. Ini surat Yusuf ini adalah surat yang kudu dibaca oleh muslim, bukan saja untuk orang hamil. Tapi muslim harus pelajari betul itu surat Yusuf. Ada apa itu? Dua fungsinya surat Yusuf itu dibaca di orang hamil. Satu, supaya mengerti calon bapak dan calon ibu, bagaimana pola pendidikan Islam yang diatur oleh Al-Quran. Baca surat Yusuf. Dua, nasihati bayi yang dikandung tuh.
Bukan biar ganteng, orang bapaknya jelek, emaknya hitam juga. Begitu. Enggak ada hubungan. Itu faktor genetik yang kayak ganteng segala macam. Begitu. Ini urusan tentang dunia. Lihat Nabi Yusuf. Nih, saudara jawabnya dua doang nih. Seneng, sedih. Jawabannya tuh. Gitu. Atau biar gampang, tangis, tawa. Tangis, tawa. Jawabannya antara dua ini. Jangan keluar dari dua, saudara jawab kalau saya tanya. Tangis, tawa. Tawa, tangis. Boleh pilih dua ini. Saya kasih ujian gampang yang udah dihilangin. Padahal udah gampang juga ini. Nabi Yusuf dicintai oleh abahnya lebih dibanding saudara yang lain. Jawabannya? Jawabannya? Tawa. Seneng artinya tawa. Habis itu Nabi Yusuf diceburin ke sumur. Nangis. Begitu. Habis itu ada yang nolongin, diangkat dari sumur. Tawa. Habis itu dijual jadi budak. Nangis. Habis itu diangkat jadi anak raja. Tawa. Habis itu dipenjara. Nah, habis itu jadi penguasa. Tuh dunia isinya. Iya, dua doang. Bukan baru dari zaman Nabi Yusuf. Isinya begitu. Cuman bagaimana cara mensikapi. Apalagi lah Nabi kita Muhammad. Yang namanya dibully, difitnah, didolimi. Jangan tanya, itu lihat. Belum ujian dirinya, abah udah mati. Belum lahir, udah nggak ada abah. Udah lahir baru 6 tahun, emak mati. Kan begitu. Ikut kakek, baru umur 8 tahun, 2 tahun ikut kakek, mati juga. Belum dituduh penyihir, dituduh orang gila, dituduh macam-macam. Belum bininya mati, belum anaknya pada mati, belum diusir. Wah Allah. Jadi bukan kita doang yang diuji sama Allah tuh, bukan. Jangan dikata kita doang. Tuhan, ngapa ya gua udah tobat, gua udah ngaji, tapi ujian ini Tuhan disalahin. Begitu, begitu. Lihat tuh Nabi tuh, ibadahnya juga banyakkan dia sama kita. Nabi sampai sholat sampai kakinya bengkak, dapat cobaan juga. Kita belum pernah kaki bengkak, ngalamin sih waktu main bola. Iya, bukan sholat. Begitu. Jadi kita ujian itu biasa dalam hidup, bener nggak? Jadi jangan jadi orang Anda, jangan kayak begitu memandang dunia. Kok ujian ini hidup sama saya ini kok mengandung formalin? Emang apa? Awet ujian? Kagak. Dunia ini sementara. Nggak ada yang awet. Pahami dunia ini negeri ujian. Bila paham ini, kita bakal meyakini yang diuji oleh Allah bukan kita doang. Banyak. Hamba-hamba yang soleh aja diuji, apalagi kita yang ibadahnya juga jarang-jarang. Mau zikir ya kalau lagi susah doang, habis itu mau kagak. Begitu, tidur aja ngorok. Bener nggak? Yang kayak gitu. Jangan orangnya ngaji juga malam ini nih. Tuh begitu tuh saudara. Ini bagaimana yang kayak begitu tuh? Jadi sehingga nomor satu cara kita menghadapi masalah itu, agar supaya mengatasi masalah tanpa masalah. Pahami dunia negeri ujian. Begitu. Kalau pengen kagak ikut ujian, jangan hidup. Begitu. Karena dunia negeri ujian. Orang di dunia diuji. Kalau pengen nggak diuji, mau mati. Kagak pengen hidup, maka ya nikmati tentang dunia. 1, 2, kita harus yakin dengan masalah itu. Kita sikapi dengan al-yaqinu billah. Kita kudu yakin tentang Allah. Apa yakin tentang Allah? Yang mendatangkan kesulitan, Allah juga sebagai sutradara. Yang mendatangkan kesenangan, Allah juga. Dan kita disuruh memerankan peran ini
Bagaimana cara mensikapinya? Ini Allah yang ngasih ujian, bukan kita doang yang diuji. Bukan. Diuji dagang rugi, boleh ngobrol sama temen yang dagang. Diuji dengan penyakit, boleh datang tuh ke rumah sakit di IGD. Lihat tuh, ada yang kakinya keindestruk, kita kan kagak. Begitu. Macam-macam. Begitu. Jadi kita biasa aja. Begitu. Jadi pahami Allah yang mengatur segalanya, dan Allah Maha tahu tentang apa yang ada. Allah Maha bijaksana. Dengan keyakinan itu akan muncul di dalam hati kita. Apa? Emang Allah raja di raja. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jad. Kemarin udah ditulis tuh doanya. Kemarin lanjutannya, Allahumma la mudilla liman hadaita wala hadiya liman adlalta wala musqiya liman as'adta wala mus'aida liman asqaita wala mu'izza liman adlalta wala mudilla liman a'zazta wala rafi'a liman khafadta wala khafida liman rafa'ta. Bukankah ini menanamkan sebuah keimanan kepada Allah, keyakinan? Kita harus mantap, yang menguji kita Allah. Kalaulah kita sadar bahwa kita ini dicubit, yang nyubit pacar kita nyubit kita, kira-kira sakit nggak? Sakit nggak? Hah? Sakit nggak? Enggak, berarti bukan manusia. Sakit nggak? Sakit. Itu manusia yang jawab sakit. Tapi dirasa apa tidak? Tidak. Minta lagi apa enggak? Tuh paham, yang nyubit orang yang dicintai. Maka cubitan dari orang yang dicintai bukan bentuk kebencian. Ini yang nyubit kita Allah, yang kita cintai. Dan ini bukan kebencian dari Allah, bentuk kasih sayang. Dicubit. Kalau cewek kita nyubit kita itu bukan benci, bukan. Kalau dilemparin batu baru begitu. Kan enggak, cewek ini nyubit doang. Yakin sama Allah, kudu udah berapa tuh ya? 2, 3. As-siqatu billah, husnudzon billah, husnudzon. Yang ketiga, kita kudu baik sangka sama Allah, bahwa takdir yang berlaku pada kita dalam kesulitan yang menimpa kita tentu ada hikmahnya. Enggak mungkin ini dokter nyuntik kita, melainkan hikmahnya biar dikasih sembuh. Tidak mungkin kayu garu dibakar, melainkan biar wangi. Tidak mungkin ini gelas dibakar biar muncul cantik kayak begini. Jangan dikata, wih gelas ini cantik. Kata kita yang memandang, kata gelas, lu kagak tahu, gua dibakar dibentuk kayak begini nih. Kagak enak dibakar tuh, dikata enak. Lu mau sekarang lihat hasilnya, lihat prosesnya, kata gelas. Maka kita pun juga begitu. Yakini setiap kesulitan dan ujian yang menimpa kita karena datangnya dari Allah, harus husnudzan. Ada kebaikan di sana. Ada kebaikan. Tidak ada ujian. Dari mana kita tahu akhlaknya Rasulullah mulia? Betapa banyak dibombardir ujian. Bagaimana sikapnya? Begitu. Dan bagaimana cara kayu gaharu biar wangi, diapain? Bakar. Bila Anda ada yang jelek-jelekin, itu maknanya biar Anda harum. Udah, sabar, maka sikap hidup. Kalau kesulitan tuh ada orang jelek-jelekin, nih jawabannya 2. Amin, doain. Kalau enak, amin. Kalau nggak enak, doain. Ya Allah, abang ini usahanya makin maju. Enak nggak di kuping? Jawabannya, amin. Wah, orang kayak model lu dagang, mana bisa? Enak nggak tuh? Jawabannya, doain. Gitu, hidup. Biar nggak panjang urusan.
biar nggak panjang. Begitu. Enak hidup. Enak. Begitu. Orang sama Allah. Kita berjalan menuju Allah. Ini ada ujian. Yakini. Bila Allah menimpakan ujian kepada kita. Ada hikmahnya. Maka hendaklah jadi muslim. Fokus sama solusi. Jangan fokus sama masalah. Inilah yang disebut cari hikmah. Fokus sama solusi. Jangan fokus sama masalah. Aduh, gua udah sholat, ngapa kaki gua kotek-kotek, badan gua sakit, gua udah tahajud, dagang gua kok ceret, ini susah banget. Gua udah ini. Jadi Allah disalahin mulu. Cari dong hikmahnya. Ternyata Tuhan tuh baik. Gua kemarin dagang untung, gua lupa kalau malam ngorok, maka dicubit sama dia biar malam melek. Untung dikasih rugi. Sadar, jadi tahajud. Ratib yang tadinya udah kena debu, mana itu ya? Mana itu buku-buku itu mana? Dicari dia. Tasbih yang udah putus disambung-sambungin juga. Pengen zikir. Apa enggak itu hikmah bagus? Agar supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada problem, maka kita kudu husnudzon billah. Husnudzon billah akan melahirkan akhlak, fokus pada solusi, tidak fokus pada masalah. Jangan fokus sama problem, fokus sama solusi. Fokus sama solusi. Begitu. Aduh, bini gua ngomel-ngomel main ke rumah temen. Ngapain lo? Muka lo pada merah begitu tuh, dicakarin bini. Gua sih kagak, alhamdulillah. Begitu kata dia. Jadi biasa aja. Begitu sudah. Jadi pahami dunia, tanamkan keyakinan, tanamkan husnudzon billah, dan terakhir doa. Doa. Bila kita mengalami kepusingan hidup, bila kita ngalamin kesulitan hidup, bila kita ngalamin kesusahan hidup, bila kita ngalamin kesedihan hidup, sadari bahwa kita hamba dan kita punya Tuhan yang kuasa. Doa sama Allah, biar kesulitan diganti sama Allah dengan kelapangan dan kemudahan. Biar kesedihan diganti dengan kesenangan. Biar kesempitan diganti dengan kelapangan. Doa. Jangan gak doa. Anda hamba. Ada Tuhan yang kuasa. Lalu bagaimana doanya? Supaya kesulitan saya diangkat. Supaya kepusingan saya dihilangkan nama Allah. Supaya kesedihan saya dihilangkan oleh Allah. Maka doa yang terbaik harus mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi manusia yang tahu jalan-jalan tikus menuju langit, jalan-jalan tercepat menuju pengijabahan doa, sehingga segera kesulitan itu dihilangkan oleh Allah. Bagaimana doanya supaya pusing ini dihilangkan? Bagaimana doanya supaya kesedihan ini dihilangkan? Bagaimana supaya kesulitan ini dihilangkan? Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang sayang sama umat. Padahal kajian kita ini fikih nih saudara, fikih, tapi diajarkan doa juga. Nih doanya ini aja, kata Syekh Nawawi. Kalau anda ngalamin kepusingan, doanya ini aja. Ini doa Rasulullah yang dituliskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, Imam Tabarani di dalam Mu'jam At-Tabaraninya, dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ma asaba abdan hammun aw ghammun aw huznun
faqala hadha du'a illa adhaballahu huznahu wa hammahu wa ghammah wa abdalahu makanahu faraja. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba Allah yang tertimpa kesusahan menghadapi masa depan yang dirasa buram, ghammun, mengalami kesulitan yang sekarang melanda dirinya, huznun, mengalami kesedihan atas apa yang telah terjadi kemarin-marin, lalu doa pakai doa ini, melainkan pasti secepatnya Allah hilangkan kesedihannya, Allah hilangkan kesusahannya, Allah hilangkan kepusingannya, Allah ganti kesempitannya menjadi kelapangan, Allah berikan problemnya solusi terbaik. Jangan tidak membaca doa ini. Kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka nafidun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Tuh doanya begitu kata Nabi. Baca. Syekh Nawawi Al-Bantani ajarin bagi anda yang mengalami kesulitan, bagi anda yang mengalami kesedihan, bagi anda yang mengalami kepusingan, Syekh Nawawi Al-Bantani ajarkan jangan tinggal doa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, amalin agar supaya kepusingannya diganti dengan keenakan hidup, kesulitan diganti dengan kemudahan, kesedihan diganti dengan kesenangan. Jangan tidak hidup tangisi Allah. Kita punya Tuhan. Ngomong, ya Allah, aku ini hamba-Mu ya. Anak dari bapakku, hamba-Mu juga. Anak dari ibuku, hamba-Mu juga. Hamba-Mu perempuan. Hamba perempuan. Ya Rabb, ruhku, jiwaku ada di genggaman-Mu ya Rabb. Telah terjadi ketetapan-Mu padaku, ini saya dapetin masalah ya Rabb. Telah berlangsung ketentuan-Mu amaku, ini saya lagi pusing ya Rabb. Aku mohon kepadamu demi segala asma-asma-Mu yang agung, 99 Asmaul Husna yang Kau sebut namamu dengan itu di dalail tulis, atau asmamu yang Kau tuliskan dalam semua kitab yang ada di muka bumi dari seluruh kitab suci, atau asma yang Kau ajarkan khusus kepada seorang makhluk, atau asma yang tahu Engkau doangan yang gak dibagi, yang dengan asma itu hajat diijabah,
Saya mohon ya Rabb, jadikan Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya di mataku, penghilang kesedihanku, penghilang kesusahan dan kepusingan. Kata para sahabat, lanjutan hadis ini, qalu ya Rasulullah, afalana ta'allamu. Ya Rasulullah, boleh enggak saya baca-baca ini, saya pelajari doa ini, saya ulang-ulang? Kata Nabi, faqala habibuna Mustafa, bala, iyo, ente baca jangan kagak. Yang bagi liman samiahu an yata'allama, seyogianya orang yang dengar hadis ini amalin, biar enggak ngalamin pusing dalam hidup. Nabi itu baik sama kita, Nabi itu sayang sama kita, cuman kitanya kurang sayang sama diri sendiri, apalagi sama Nabi. Kalau sayang sama diri sendiri, Nabi udah bocorin, bukan baru dari dulu. Ini menyalahin guru, ini payah guru baru ngajarin, guru yang disalahin. Kan kitabnya dari dulu kita belum lahir juga udah ada, kitanya aja nggak ngaji, bener nggak? Baca doa ini, baca. Sampaikan kepada mereka yang hidup penuh problem, jangan tinggal doa Rasulullah ini. Sampaikan kepada mereka yang merasa hidupnya dihimpit kesulitan, kesulitan ekonomi, yang merasa sulit di dalam mengatur kehidupan berumah tangga, yang merasa sulit finansialnya. Di zaman akhir, jangan tinggal doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sayang sama kita, masa kita tidak sayang sama diri sendiri? Nabi aja bimbing kita, suruh baca doa-doa. Dan bukan ini doang, hadisnya banyak sebetulnya, tapi Syekh Nawawi memilih doa spesial untuk mereka yang mengalami hidup dirasa dirundung sial. Bagi mereka yang hidup dirasa penuh sial, baca doa spesial dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Baca ini doa, tapi doa ini hakikatnya doa nabawi, agar supaya kita nggak ngalamin kesulitan, agar selalu Allah berikan solusi dari problem yang menimpa kita. Minta sama Allah, kita hamba yang lemah, punya Tuhan. Anda nggak perlu banyak mondar-mandir ke dokter, Anda nggak perlu banyak mondar-mandir ke psikiater, ke psikolog. Anda kudu balik sama Allah lewat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik sama Nabi. Hidup jangan dibikin susah. Bagaimana cara mensikapinya aja. Ini yang paling penting. Berat ringannya masalah tergantung cara kita mensikapinya. Mensikapinya. Ada orang merasa berat tapi dia merasa ringan karena pintar mensikapinya. Mensikapinya. Ada orang, saya ambil contoh, pakai jas, pakai dasi, mobilnya keren Mercy, sepatu mahal dari Singapura belinya, di Bugis Johnson kata dia belinya. Dia sholat dohor jam 12 kurang seperempat, masuk masjid At-Taqwa, masuk masjid. Qobliyah dohor 4, bang dia sholat dohor, wiridan, panjang. Terus bang dia dohor 4, cakep nggak? Cakep, pakai dasi, pakai segala macam, tanda orang kaya. Sholat kayak begitu. Yang kagak kaya aja, kagak begitu-begitu amat. Ini kaya. Keluar dari masjid, sepatunya hilang. Sepatunya hilang, diomelin tulihin.
Itu marbot yang jaga sendal diomelin. Ini payah masjid ini, enggak menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjungnya. Emang apa Pak? Sepatu saya hilang, ditaruh di mana depan? Kan ada penitipan, kenapa enggak dititipin? Berisik amat, sepatu ini mahal, belinya di Singapura. Dia tengkar sama merbot, ada kakek-kakek. Dia ketawa, ngelihat dia tengkar ketawa. Coba pikirin sama kita. Kita lagi marah-marah, sepatu hilang, ada orang ketawa, yang enak diapain? Yang enak diapain? Iya tampol. Itu disamperin yang tawa tuh, lagi duduk. Ngapa lu tawa? Begitu. Enggak heran aja kenapa kamu marah-marah. Itu dia penyebab bisa ketawa. Lu biar tahu, gua sholat, sepatu hilang, mahal dari Singapura, tambah kencang ketawanya. Wah, ketawa. Kenapa kamu ketawa? Gua heran sama lu. Timbang sepatu dari Singapura mahal jutaan. Diunjukin. Buntung kakinya, buntung. Gua dari kecil lahir nggak punya kaki, gua nggak marah-marah sama Allah. Apalagi sepatu, kaki nggak punya, gua terima dari Allah. Mesti ada hikmahnya. Lo kan timbang sepatu doang yang hilang, jari masih ada. Gua jari nggak ada tuh, buntung dari lahir. Atau biasa aja. Jadi besar dan kecil masalah tergantung bagaimana cara mensikapinya. Begitulah hidup. Dan kita bukan korek api yang ada pala tapi nggak ada hati, nggak ada otak. Tahu korek, pentol korek nggak? Pentol korek, tahu nggak? Ada palanya nggak? Ada. Ada otaknya nggak? Maka kena gesekan dikit, nyala. Ya, sabar, sabar. Begitu. Kata Sayyidina Umar nih, kun fil baiti kasobi. Rumus rumah tangga awet, jadilah kamu di rumah kayak bocah. Lihat tuh bocah tuh, yang umur 5 tahun diomelin sama bapaknya. Apa sikap yang dilakukan? Hah? Bocah diomelin, gimana kira-kira? Hah? Hah? Diomelin, gimana kira-kira? Mencak-mencak ngelawan apa diem aja? Nih jangan-jangan nggak punya anak ini. Ngelawan apa diem aja? Tuh kayak gitu aja. Kalau bini mau ngomel-ngomel, lu diem aja. Diem aja. Diem aja. Awet rumah tangganya. Awet. Begitu. Nggak usah. Diem aja. Begitu. Awet. Udah segini aja deh Ustaz Habib ya. Ya udah katanya segini aja lah. Tuh. Jangan nggak minta doa dah tuh ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa silakan.